Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Saodah SPDI, salah satu guru SMP Negeri 1 Atap Danau Lamo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 1, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan NIM 241021111324. Pada hari ini tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 1 Atap Danau Lamo pada kelas 7 dengan materi Rukhsah dengan model PBL. Berikut pembelajaran saya. Kalian lihat dulu di sekeliling kalian, mungkin masih ada sampah, silakan buang di tempat sampahnya. Pakaian yang belum rapi dirapikan. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang dipersilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa, yaitu Syifa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Kegiatan kita pada hari ini lancar sampai akhir. Amin. Sekarang Ibu ingin kalian murojaah ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun. Aku
tidak sempat hadir pada hari ini? Oki. Nah, kenapa Okinya tidak bisa hadir? Sakit. Sakit. Yang lain sudah sempat hadir semua ya. Nah, semoga kepada Oki, teman kita yang tidak dapat hadir karena sakit, kita doakan disembuhkan oleh Allah dan bisa dapat kembali belajar seperti biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang tentu kalian sebelum ke sekolah tadi kalian sudah mandi bukan? Sudah. Apa ada yang belum mandi? Nah, sudah sarapan pagi? Sudah. Nah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita kalau sebelum berangkat sekolah itu kan harus kita mandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita belum mandi tentu kita bau, kemudian masih ada iler nempel di pipi kita, kemudian masih ada serpihan-serpihan kotoran di mata kita. Jadi dengan mandi kita jadi harum, segar dan sehat. Yang kedua yaitu sarapan pagi. Dengan sarapan pagi maka perut kita terisi dan kita mendapat energi, yaitu tenaga. Dengan adanya energi atau tenaga, maka kita semangat untuk ke sekolah, kemudian semangat untuk belajar. Paham? Paham. Sekarang tepuk semangat. Semangat. Nah, tentu sudah semangat semua ya. Nah, sekarang tentu sebelum kita ke pelajaran kita pada hari ini, kita kan sudah belajar minggu yang lalu yaitu tentang materi ghibah dan tabayun. Nah, apa itu ghibah? Menceritakan Kejelekan orang lain. ya, bagus, yaitu menceritakan kejelekan atau aib orang lain. Masihkah ghibah di antara kita? Masih. Nah, ada yang masih, ada yang tidak. Nah, jadi ghibah ini jangan ataupun tidak boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Kita harus hilangkan. Kenapa? Karena dengan menghibah hubungan pertemanan kita, hubungan persaudaraan kita menjadi terpecah belah gara-gara menghibah. Kemudian tabayun. Tabayun kita harus menerapkan dalam diri kita. Kenapa? Tabayun itu kan sekarang sudah zaman teknologi canggih nih. Banyak sekali gosip-gosip yang kita dapatkan di media sosial, ya kan? Nah, di kalangan masyarakat. Jadi untuk mengatasi gosip-gosip tersebut, nah kita harus menerapkan diri kita, yaitu tabayun, yaitu mencari kejelasan. Sumbernya dari mana gosip tersebut, kemudian apa saja beritanya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita. Nah, sekarang pada hari ini materi kita pada hari ini yaitu rukhsah dalam beribadah, ya. Nah, jadi rukhsah, ya. Rukhsah itu keringanan dari Allah dalam menjalankan perintahnya. Nah, jadi di sini untuk materi ini Ibu tampilkan video tentang materi kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu menampilkan video, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran rukhsah kalian dapat menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran rukhsah ini kalian dapat mengidentifikasikan berbagai keringanan dari Allah dalam ibadah seperti dalam sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, jadi di sini kita sama-sama menyaksikan video yang ditampilkan. Dari video nanti kalian pahami, cermati bersama-sama dan fokus dalam menonton video yang Ibu tayangkan ini, yaitu berisi materi kita pada hari ini. Paham? Paham. Ya, jadi menonton videonya dengan fokus ya. Kepada para penumpang yang terhormat, di sini Kapten Anda berbicara dari flight deck. Pesawat dengan tujuan belajar akan lepas landas. Kencangkan sabuk pengaman karena kita akan belajar tentang rukhsah.
and make it clear without putting that set when the lights on, spoilers up. Before landing checklist completed. Alhamdulillah, sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Aduh, gimana ini, Kak? Gimana apanya? Tadi kita ketiduran di pesawat sebelum zuhur. Nah, sekarang sudah asar. Aduh, aku nggak sholat nih. Wah, iya ya, belum sholat. Tapi tenang, kita dikasih kemudahan kok. Di agama kita, kan ada yang namanya rukhsah. Kita masih bisa jamak duhur asar kok. Nah, sebelum keluar bandara, ayo cari musola terdekat dulu. Oh, bisa gitu ya, Kak? Ayo kita cari musola sebelum ke rumah nenek. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa berarti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dalam usul fikih, disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian karena keterpaksaan dan kebutuhan. Kewajiban kita tetap harus dijalankan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi, boleh ditinggalkan atau diganti karena sebab atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di lain hari. Nah, kondisi seperti ini yang dinamakan dengan rukhsah. Hukum rukhsah adalah al-ibahah, artinya dibolehkan, karena kebutuhan atau keterpaksaan. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Lalu, apa saja yang menjadi alasan dibolehkannya rukhsah? Alasan diperbolehkannya rukhsah antara lain, yang pertama, rukhsah tidak bertujuan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Alasan lainnya yaitu orang yang sedang dalam perjalanan diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Kemudian, rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Selain itu, alasan dibolehkannya rukhsah adalah bertujuan menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dalam hal ini, manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau rukhsah. Rukhsah dibagi menjadi dua macam, yaitu rukhsah yang mengandung istihsan, juga rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan, maksudnya seseorang bisa memilih apakah melaksanakan yang azimah atau rukhsah. Namun, apabila memilih rukhsah, itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah, maksudnya, hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, seperti meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, maka dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Dalam beribadah kita diberikan keringanan, seperti dalam sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam sholat kita diberikan keringanan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti ketika dalam perjalanan, sholat dapat diringkas atau digabung dalam satu waktu. Juga seperti ketika kita sakit, maka Allah memberikan keringanan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Allah juga memberikan kemudahan bagi orang-orang tertentu dalam berpuasa, seperti orang yang sedang sakit, musafir, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta. Orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dengan alasan tadi dapat membayar dengan berpuasa di lain hari. Atau bagi orang dengan sakit yang tidak ada harapan sembuh dari penyakitnya dan orang tua yang sudah renta, maka membayar dengan fidyah.
Rukhsah tentu saja memiliki hikmah. Di antaranya, yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam beribadah dan cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas, kalian sudah paham belum apa itu rukhsah? Kalau belum paham, tulis di kolom silakan bertanya ya. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, mungkin ada di antara kalian belum jelas dari pembahasan itu. Coba siapa yang mau bertanya, itu silakan. Ya, coba Pak dulu. Apa pengertian rukhsah? Iya. Apa pengertian rukhsah? Ya, siapa yang bisa jawab? Iya, Simpa silakan. Rukhsah adalah keringanan dalam pelonggaran. Iya, bagus. Iya, itu adalah keringanan dalam beribadah. Nah, kemudian siapa lagi? Bu, Nah, ya, sorry. hukum azimah itu apa? Apa hukum azimah itu? Atau hukum azimah itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Nah, ya, Malika. Hukum azimah adalah hukum yang asalnya haram bisa menjadi halal. Hukum yang asalnya haram menjadi halal. Contohnya, Bangkai binatang haram. bangkai dan binatang haram. Binatang haram itu apa saja? Babi, anjing. Selain itu, minuman yang memabukkan, ya. Nah, selain bangkai, kemudian binatang yang haram dan minuman yang memabukkan. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, coba itu. Apa contoh keringanan dalam sholat? Siapa yang jawab? Ah, ya. Silakan Ilham. Sholat dengan posisi duduk atau berbaring bagi yang sakit. Nah, sholat dalam posisi duduk bagi orang yang sakit atau berbaring. Jadi, kalau orang sedang sakit, itu dia mendapat keringanan dari Allah, yaitu sholatnya asalnya kan berdiri. Nah, tapi karena sakit dan mampu berdiri, maka diperbolehkan duduk atau berbaring. Bagus, ya. Nah, ya, siapa lagi ada? Nah, coba Indra. Rukhsah dalam sholat itu seperti apa Bu ketentuannya? Nah, ada yang mau? Saya Bu. Nah, ayo coba. Misalnya sholat jamak, sholat fardu yang dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, itu ya. Nah, itu materi kita pada hari ini tentu dari pertanyaan dan jawaban dari kalian, berarti kalian itu sudah paham, ya, sudah mengerti tentang rukhsah, keringanan dalam beribadah dari Allah. Nah, sekarang kalian itu ada tugas LKPD, ya, yaitu tugas kelompok. Yang mana di tugas kelompok ini kalian menyelesaikan studi kasus, ya. Di dalam pengerjaan tugas kelompok, kalian itu harus kompak, harus bekerja sama dalam mengerjakannya, ya. Nah, sekarang silakan kerjakan.
tampil ke depan. Ya. Ini. Yuk, bacakan. Yang lain dengar ya, kelompok yang lain. Seorang wanita bernama Ani yang sedang menderita penyakit kronis yang mengganggu kesehatannya. Ia tidak mampu berpuasa karena kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Jawabannya, Rasulullah Roksa yang berlaku pada Ani adalah 1. Berbuka puasa. 2. Pembayaran fidyah. Ya. Ada ya? Yang kelompok lain mau ditanyakan? Mau beri komentar? Nggak ada. Kalau nggak ada ya, dipersilakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Kemudian kelompok 1. Amir sedang dalam perjalanan jauh. Selama lebih dari 80 km, ia merasa lelah dan waktu sholat zuhur sudah masuk. Ia bingung apakah tetap harus sholat seperti biasa atau ada keringanan. Apa yang harus dilakukan Amir? Mengkosar atau mendekatkan sholat yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Iya, bagus. Ya, kelompok 3 lagi. Persilakan ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk, baca. Seorang ibu hamil yang sedang berpuasa Ramadan merasa mual dan pusing sepanjang harinya. Dia khawatir kondisinya akan membahayakan kesehatan dirinya dan anak-anaknya. Ia harus berpuasa. Dia juga khawatir akan kehilangan kesehatan dirinya untuk ibadah ibunya. Namun, sini ibu hamil tersebut memilih berpuasa dengan pilihan sama. Jawabannya tidak berpuasa dengan kondisi yang lebih aman. Berkonsultasi dengan dokter. Iya, bagus. Ya, silakan kembali. Jadi hasil kelompok kerja kelompok ya sudah memuaskan. Sekarang kita silakan berdiri dulu. Berdiri. Supaya lebih semangat, ya. Kita hashtag. Yuk, 1. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bagus. Silakan duduk. Sekarang ini ada tugas individu ya. Tugas individu ini kalian kerja sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama.
sudah siap ya tugas individunya, sangat memuaskan hasilnya, berarti kalian itu sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, nah tentu ada kesimpulan ya, kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang mana kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu rukhsah ya, kemudahan dari Allah dalam melaksanakan perintahnya, yaitu Islam itu adalah agama yang paling sempurna bagi umat manusia sepanjang zaman. Nah, bukti kesempurnaan Islam itu ya adalah hukumnya yang tegas dan jelas, namun mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, karena kita ketahui bahwa kita ini manusia kan ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, namun tetap menjalankan perintah Allah yang wajib tadi, yaitu apa? Sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, supaya hubungan kita dengan Allah itu terus berjalan, tidak putus, maka Allah memberikan keringanan kepada kita atau disebut dengan rukhsah. Orang lagi dalam perjalanan, orang sakit, orang menyusui, wanita hamil, kemudian haid. Nah, itu diberikan keringanan oleh Allah dalam menjalankan perintahnya. Nah, Ibu kira itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita membaca doa, nah, kalian ada tugas di rumah ya. Nah, tugas di rumahnya yaitu kalian cari video tentang zakat dan haji ya. Nah, kemudian kalian tulis ringkasannya ya, buat ringkasannya, kemudian kalian kumpul di minggu depan, pertemuan yang akan datang. Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita berdoa. Siapa? Ayo silakan Siva untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah rapi. Nah, sekarang kita sama-sama ucapkan